Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video pada pembahasan mengenai modul pada DataCAD. Nah, kali ini saya akan membahas modul 2, submodulnya 2.6 mengenai string. Bagaimana mengolah string, menginputkan dengan menggunakan bahasa Python. Oke, jadi pada video ini akan dibahas mengenai pengenalan input string di Python. Yang kedua, mengakses karakter di input string. Yang ketiga, itu manipulasi input string. Dan yang keempat, mencari substring dalam input string. Dan yang terakhir, format input string. Oke, yang pertama, pengenalan input string di Python. Apa sih itu input string? Jadi input string ini adalah salah satu konsep penting dalam bahasa pemrograman Python nih. Jadi sebuah input dan string itu dapat didefinisikan sebagai serangkaian karakter yang membentuk sebuah teks atau kata. Nah, jadi bisa menggunakan tanda kutip tunggal atau ganda seperti ini. Misalkan di sini print. Nah, di sini titik-titik ini bisa seperti ini. Atau juga bisa menggunakan print, ungkapan dari print, menggunakan satu tanda petik seperti ini, single quote, single quote seperti ini. Jadi, kemudian untuk mengakses karakter dalam input string, itu setiap karakter dalam sebuah input itu memiliki indeks terkait dengannya. Nah, indeks karakter ini dimulai dari 0 nih, untuk karakter pertama dalam string, dan berlanjut hingga akhir string. Nah, untuk mengakses karakter tertentu dalam sebuah input string, kita dapat menggunakan indeks karakter yang disebut dengan tanda kurung siku pada akhir string. Nah, bagaimana cara memanipulasi input string? Cara memanipulasi input string. Nah, Python menyediakan banyak metode bawaan nih. Kalau di sini beberapa metodenya ada upper, lower, replace, split. Metode upper ini digunakan untuk mengubah semua karakter dalam string menjadi huruf besar. Kemudian metode lower untuk mengubah semua dalam kecil. Baik, nanti di akhir video saya akan membahas langsung di program Python sendiri, bagaimana cara manipulasi string. Kemudian juga bagaimana cara membuat program Python dalam string itu sendiri. Kemudian selanjutnya mencari string dalam input string. Apa itu substring? Jadi substring itu adalah serangkaian karakter yang muncul dalam sebuah input string. Nah, untuk mencari substring dalam sebuah input string, kita dapat menggunakan metode find atau index nih. Itu metode find. Jadi metode find ini mengembalikan indeks pertama dari substring yang ditemukan dalam string. Dan sedangkan metode index juga mengembalikan indeks substring. Nah, tetapi akan menimbulkan kesalahan jika substring ini tidak ditemukan dalam string. Oke. Format input string selanjutnya. Python ini menyediakan fitur format yang memungkinkan kita untuk memformat input string dengan pilihan variabel atau argumen lainnya. Oke, jadi saya akan membahas sedikit saja mengenai materinya. Selanjutnya saya akan memulai. Jadi saya menggunakan software VS Code. Dan di sini cara menggunakan, misalkan di sini print. Tadi ada bisa menggunakan tanda satu petik atau single quote. Jadi misalkan pertama kita mempunyai sebuah variabel data. Data ini adalah kumpulan informasi, misalkan informasi
kita print data, itu nanti yang ke print itu adalah data yang di atasnya. Bisa kita run. Oke, kita clear dulu, kita run. Maka akan juga kumpulan informasi. Nah, jadi ini tuh cara mengoutputkan sebuah, ini adalah string, kumpulan informasi ini adalah string. Kemudian cara membuat string itu ada dua, menggunakan single quote dan menggunakan double quote. Yang pertama menggunakan single quote, misal kita mau printkan saya adalah ini, coba kita run. Apa saya adalah ini. Yang kedua kita bisa menggunakan single quote, double quote. Dan saya adalah sama aja hasilnya. Misalkan juga kita bisa seperti ini hari ini adalah hari Jumat. Kita dapat misalkan, maka nanti hasilnya itu adalah hari ini adalah Jumat, tanda petiknya terbaca sebagai string. Bagaimana misalkan seperti ini, misalkan tanda kutip percakapan ya, misalkan kita menggunakan tanda kutip, halo, apa kabar? Apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi error. Dan bagaimana caranya? Maka kita bisa menggunakan tanda slash seperti ini. Coba kita menggunakan tanda slash, maka tanda double quote ini akan dibaca sebagai string. Dan selanjutnya itu adalah menggunakan tanda seperti ini, tanda yang tanda garis miring kebalik ya. Jadi menggunakan tanda ini karena membuat tanda petik satu menjadi string. Misalkan di sini ada string apa ya, good day, isn't it? Maka kalau kita print dan kita run, itu akan error. Nah, bagaimana caranya kita bisa menggunakan tanda ini sebelum tanda titik, tanda kutip jadi seperti ini. Dan maka yang di dalam ini semua akan terbaca sebagai string. Literal. Nah, good day, isn't it? Selanjutnya tanda backslash itu bisa digunakan misalkan print ya, aku misalkan dalam suatu folder itu ada seperti ini biasanya new folder misalkan seperti ini namanya new folder. Apabila kita run, itu nanti yang bakal tercetak adalah si, kemudian di bawahnya NL folder. Kenapa seperti itu? Karena di sini itu akan dibaca sebagai new line di baris baru. Bagaimana cara mengantisipasinya? Maka kita tinggal menambahkan satu lagi garis miring seperti ini. Kalau kita run,
maka akan terbaca si new folder. Oke. Kemudian selanjutnya ada tab. Tab itu apa maksudnya? Untuk menjauhkan ya. Menjauhkan. Dia menjauhimu. Dia menjauhimu. Maka kita bisa tab. Coba kita run. Nah, dia menjauhimu. Dia jauh. Semakin banyak slice tab, maka akan semakin jauh. Semakin jauh. Oke, coba. Oh, kebalikan dari selanjutnya ada backspace, kebalikan dari tab. Backspace ini mendekatkan. Dia mendekatiku. Maka menggunakan size B itu akan semakin dekat. Nih, udah ada jarak nih. Coba kalau udah jarak. Jadi perbedaannya sama tab dan backspace. Oke, selanjutnya itu ada new line. Di mana new line itu baris baru. Misalkan di sini baris pertama. Kemudian new line baris kedua. Maka kalau kita run, maka ada di baris yang berbeda. Kalau kita tambah lagi new line, maka akan, nah spasinya ini new line. Oke, kita clear dulu. Setelah kita, nah selanjutnya ada yang namanya string literal atau raw. Jadi misalkan ini tadi ya. Nih, kita copy deh. Ada seperti ini di dalam ini. Misalkan juga koma. Apakah hari ini hari Jumat? Nah, di sini kan ada tanda petik, maka nanti otomatis akan terbaca. Sini error. Nah, kan error. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung menggunakan raw namanya, r pada ujung pertama. Maka semua yang ada di dalam ini akan terbaca sebagai string. Coba kita run. Oke, wait. Ya, ini belum salah ini. Oke. Maka ini nanti akan terbaca sebagai string. Ini ada yang salah. Oh ya. Nah, ada yang namanya string literal atau raw. Jadi di sini kita misalkan ada nama dan Instagram. Dari surat tersebut yaitu kayak lajunya lah, berarti antara isi dan lajunya itu ya harus sama, BTT-nya juga nomornya berarti harus sama. Masa kalau di amplop nomornya 17 di surat nomor 16 berarti itu salah dong, laju juga sesuai. Lanjut. Nah kemudian alur surat kegiatan Himatulillah yang pertama itu ya tadi dia kegiatan, kemudian bakal dicatat sekjen udah tahu formatnya kayak gimana, nanti bakal dikasih tahu.
ini kayak bakal format pengarsipan suratnya udah saya kasih di sekdep, nanti sekdep bakalan buat untuk perpropianya, jadi diisi per ya kayak tanggal surat tanggal berapa, kemudian nomor surat 001 dulu, berarti 001, tapi saya minta itu per segmen gitu. Jadi yang pertama bisa dikelompokkan sesuai perihalnya. Jadi yang pertama misalkan untuk undangan sampai bawah, misalnya gini, ini undangan bisa sampai sini ya, sampai sini. Nah selanjutnya dikasih space 1, kemudian dia itu ke nomor surat yang perihalnya itu peminjaman misalnya gitu. Jadi disesuaikan aja. Di sini bakalan ngajarin. Selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya string repertoral di sini print. Ini dimaksudkan ini ada ini tidak berpengaruh. Jadi di dalam print ini ada nama dan Instagram. Misalkan namanya linknya seperti ini. Ini kan ada /n nih. Bagaimana jika di dalam sebuah print ini terdapat banyak nama Instagram orang nih. Kalau misalkan Nanu misalkan, atau Instagram yang lainnya, misal Insta Nani, ini kan banyak /n ya. Kalau misalkan kita nggak pakai R, ini akan error. Coba kita run, maka akan tidak bukan error ya. Ini akan mengarah ke bawah, karena ini apa? /n new line, artinya baris baru. Bagaimana cara? Tidak mungkin kita menggunakan size semuanya karena panjang, misalkan ini panjang, akan banyak banget gitu. Nggak mungkin satu-satu kita kasih garis, kasih slice ya, nggak mungkin. Maka caranya tinggal cukup tambahkan R, misalnya tambahkan R pada awal, R gini. Maka kalau kita run, setelah menambahkan R, maka akan tercatat seperti ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari string ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video modul-modul selanjutnya. Dadah.